Halo viewerku, seorang psikolog Amerika, Dr. Joyce Brother, pernah mengatakan keberhasilan adalah sikap pandang. Jika Anda memandang diri Anda sebagai orang sukses, Anda akan meraih kesuksesan itu. Oke, selamat datang di channel YouTube Bang Hendrik. Ya kawan-kawan ya, kita kembali review buku. Ini adalah konten keempat Bang Hendrik. Kali ini kita akan membahas sebuah buku yang luar biasa yang sangat sering laris di live Bang Hendrik ya. Kalau Bang Hendrik dulunya itu live-nya di TikTok, ini adalah salah satu buku yang paling laris kawan-kawan ya. Judulnya adalah Attitude is Everything. Ya, ini adalah bukunya. Sikap mental adalah segalanya, hidupmu bakal sukses kalau mentalmu beres, dari Jeff Keller, kawan-kawan. Nah, ini adalah pengarang buku internasional ya, dan bukunya ini sudah sangat laris terjual, kawan-kawan. Oke, sebelum Bang Hendrik review bukunya Jeff Keller ya, Attitude is Everything, jangan lupa subscribe. Jadi kawan-kawan, ini adalah bukunya Jeff Keller seperti biasa ya. Nah, jadi buku ini kalian bisa lihat dari sampulnya dulu. Ini adalah kombinasi warna yang cukup, kalau menurut Bang Hendrik ini kurang bagus ya, kombinasi warna sampul ya kawan-kawan, karena ini menyakitkan mata juga. Kombinasi warnanya ini kalau Bang Hendrik review ini kurang baik ya. Perpaduan antara warna kuning dan warna merah. Kalau merah sama putih masih cocok, merah sama kuning ini mata Bang Hendrik juga kurang bagus. Entah ini sengaja dibuat seperti ini agar lebih dilihat orang wow gitu kan, buku ini menarik gitu kan, dari segi sampulnya buat seseorang penasaran ingin tahu isinya apa. Oke, dari depan kita bisa lihat di bagian atas buku ini terjemahan, ada tulisan internasional bestseller Attitude is Everything. Di sini ada yang Bang Hendrik bilang di awal, sikap mental adalah segalanya, hidupmu bakal sukses kalau mentalmu beres. Penulis Jeff Keller. Di bagian samping ada penerbit ya, di sini kawan-kawan Rene Turos, Attitude is Everything, dan penulis. Di bagian belakang ada tulisan Attitude is Everything. Lalu di sini ada ISBN kawan-kawan ya, Indonesia Standar Buku Nasional, ada barcode, ada kodenya. Penerbitnya Rene Book. Rene Book ini adalah salah satu sponsor Bang Hendrik yang memang menjual buku-buku terjemahan internasional. Oke, seperti apa buku ini Bang Hendrik? Kita akan review. Tapi jangan lupa subscribe. Cool, Attitude is Everything ya. Di sini kita bisa lihat dulu. Nah, apa sih sebenarnya yang akan dibahas oleh buku ini Bang Hendrik? Oke, kalau untuk buku terbitan dari Rene Turos ya, di sini kalian bisa lihat ada namanya peta buku, kawan-kawan. Jadi bukunya, setiap buku Rene itu ada peta buku seperti ini. Peta buku ini akan menjelaskan secara singkat isi bukunya itu apa. Pertama di sini kalian bisa lihat ada penulis Jeff Keller ya. Di sini dia merupakan motivator dan penulis buku. Lalu CEO Attitude is Everything. Lalu lulusan Hamilton College and Sarjana Hukum, Hofstra University School of Law, kawan-kawan ya, Hofstra salah. Oke. Anggota National Speaker Association. Lalu ada buku lainnya yaitu Here's to Your Success dan Winning Attitude. Nah, ini adalah bukunya kawan-kawan ya. Lalu ada 3 poin utama pembahasan buku ini. Pertama, kata Jeff Keller, sukses berasal dari pikiran Anda. Ya, kita menjadi apapun yang kita pikirkan. Jadi kalau kawan-kawan berpikir Anda akan sukses, yes, kalian akan mencapai kesuksesan. Kedua, poin utama buku ini adalah jaga kata-kata Anda. Kata-kata akan menentukan siapa kepribadian Anda langsung, kawan-kawan. Jadi kalau kata-katamu jelek, kata-katamu tidak baik, itu langsung akan menentukan kepribadianmu sendiri. Ketiga, poin utama buku ini adalah lingkungan di sekitar kamu akan menentukan cara kamu memandang dunia dan sudut pandang, kawan-kawan. Oke. Lalu di sini kita akan belajar bagaimana pembentukan mindset ya. Pembentukan mindset agar kita bisa segera sukses. Lalu di sini ada beberapa tips mencapai kesuksesan juga ditulis oleh Jeff Keller di dalam buku ini. Nah,
Jadi kawan-kawan, buku ini juga dilengkapi dengan kutipan-kutipan dari orang-orang terkemuka, kisah-kisah inspiratif, 12 pelajaran berharga bagaimana mencapai kesuksesan. Oke, kita lihat daftar isi. Nah, lihat ya, daftar isinya ada pembahasan seperti 3 poin utama buku. Kawan-kawan, kita akan masuk ke salah satu babnya agar kita tahu kenapa attitude itu dibutuhkan Bang, agar kita bisa capai kesuksesan. Oke, kalau di dalam negara kita, Indonesia, attitude itu dikatakan kawan-kawan ya, attitude itu seperti adab, etika, sopan santun, bagaimana cara kamu menghormati orang lain, respect ya to other people. Nah, itu juga adalah salah satu cara kawan-kawan ya, kita agar bisa dihormati orang, disegani, atau kita bisa dibantu sama orang dari berbagai sisi asal attitude kita baik. Nah, attitude ternyata menentukan seberapa mampu Anda sukses. Mau berada dimanapun, mau di tempat apapun, kalau attitude Anda baik, Anda akan dihargai orang, disegani, dan Anda akan ditolong sama orang lain. Betul. Lalu, bagaimana cara mencapainya? Ya, change your mindset first, kawan-kawan. Jadi buku ini akan membahas di bab 1, mental kita harus diubah. Nah, secara singkat dalam buku ini ya, karena Bang Hendik akan mereview secara singkat saja kawan-kawan. Sukses berasal dari pikiran Anda. Ini di bagian pertama ya. Kalian bisa lihat di sini sukses bagian pertama berasal dari pikiran. Your mindset. Oke. Nah, di sini kawan-kawan bisa lihat ada 2 filter sikap, kawan-kawan. Nih, nanti Bang Hendrik lihatkan ya di samping ya. Tuh, di samping kalian bisa lihat ya. Di samping sana juga boleh. Nah, 2 filter sikap. Pertama, filter optimis dan filter pesimis. Jadi dalam intinya, manusia itu terbagi 2. Ada orang yang punya mentalnya optimis, ada orang yang punya mentalnya pesimis, kawan-kawan. Nah, itu ada 2 ya. Kalau kita berada dalam mental optimis, kita akan memikirkan segala kemungkinan, lalu yakin akan pikiran dan segala yang ingin kita lakukan, lalu menghasilkan kebiasaan baik, lalu yakin dan segera bertindak. Itu kalau kalian punya pikiran atau mental positif, optimis ya. Tapi kalau kalian punya filter mental pesimis, kalian selalu akan mengatakan I can't do it ya, I don't have any skill, saya tidak punya skill kawan-kawan untuk mencapai itu. Kita selalu berkata tidak, membuat batasan kepada diri kita. Itu yang akan terjadi jika kamu punya mental negatif. Alhasil, kamu akan takut mengambil segala keputusan kawan-kawan dan akhirnya berujung pada tindakan negatif. Malas-malasan, menunda-nunda, dan lain-lain ya. Itu ketika Anda punya mental yang sangat pesimis. Jadi, akibatnya sikap mental yang pesimis akan membuat Anda membatasi diri dan Anda akan terjebak kepada sesuatu hal yang nantinya berujung kepada overthinking, overanalyzing, dan lain-lain. Sehingga akan menjadi insecure juga, kawan-kawan. Kemudian dalam buku ini, ya, ternyata sikap mental kita akan menentukan seberapa mampu kita untuk survive dalam kehidupan, kawan-kawan. Lalu, bagaimana Bang caranya agar kita mampu membentuk mental yang baik atau kita selalu optimis, kawan-kawan? Salah satu cara yang diajarkan buku ini adalah membuat 2 langkah menjadi pribadi yang lebih positif. Misalnya kalian menuliskan mimpi kalian di dinding, di kertas, atau dimanapun. Kalian lihat setiap hari, itu salah satu agar menjadikan mental kalian positif. Contoh, Bang Hendrik punya catatan. Dalam catatan itu Bang Hendrik punya 1000 lebih mimpi yang harus Bang Hendrik capai. Setiap harinya Bang Hendrik tulis, kawan-kawan, mimpi Bang Hendrik. Misalnya 5 tahun lagi aku mau jadi apa, suatu saat aku akan jadi orang hebat, atau suatu saat aku akan punya rumah. Itu ditulis dan ditempel ke dinding agar kita bisa baca setiap hari, dan itu diajarkan dalam buku ini, kawan-kawan. Lalu jangan lupa dengarkanlah selalu podcast atau audio motivasi, video-video motivator, agar kita terbangkit jiwa mental positif dan kita mampu do action, no more talk ya. Kayak sebuah iklan ya.
Oke, kalian tahu iklan apa itu? Kawan-kawan, do less talk more. Oke, ya itu iklan yang bagus Bang Hendrik. Oke, lalu ternyata hal itu juga akan berpengaruh. Jadi ketika mental kamu positif, kamu akan menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Orang yang punya mental positif, mentalnya akan mengubah masalah menjadi peluang. Jadi ketika ada suatu masalah, trouble, kawan-kawannya, itu kalian akan memikirkan hal positif bagaimana mengatasi masalah, bagaimana agar masalah itu bisa terselesaikan dengan cepat, itu adalah salah satunya. Nah, contohnya apa Bang Hendrik? Salah satu contoh kita punya mental positif. Contoh nih kawan-kawan ya, mungkin kalian baru dengar beritanya bahwa tanggal 4 Oktober kemarin TikTok Shop resmi ditutup kawan-kawan ya, sehingga tidak ada keranjang kuning di TikTok, dan Bang Erik juga nggak bisa meletakkan link pembelian keranjang kuning di TikTok ke dalam YouTube. Nah, akibat dari penutupan TikTok, banyak sekarang affiliate UMKM yang dulunya offline lalu berjuang di online di TikTok juga ikut terkena imbasnya. Kalau mereka berpikiran negatif, punya mental negatif, mereka akan berhenti, stop, mengeluh, dan lain-lain. Tetapi jika mereka punya mental yang positif, mereka tetap akan bangkit meskipun TikTok ditutup kawan-kawan. Contohnya, mungkin mereka daftar program affiliate lain seperti Shopee, Lazada, Blibli, Tokped, dan lain-lain kan. Mereka masih bisa berjualan di sana kawan-kawan. Jadi memikirkan solusi adalah salah satu ciri kalian punya mental positif. Kalau mentalnya baik, kata Jeff Keller, kalian pasti akan sukses. Oke, sebenarnya buku ini paling banyak bahasannya, dan kalau misalnya Bang Hendrik bedah, ini bisa lebih dari beberapa jam kawan-kawan. Buku ini sangat bagus ya. Jadi nanti Bang Hendrik kedepannya akan letakkan link pembelian buku ya di deskripsi, kalian bisa beli di link tersebut. Jangan lupa kalian subscribe Bang Hendrik, karena next kita akan bahas lagi buku-buku berikutnya yang gak jauh lebih keren dari ini. Oke kawan-kawan, see you in the next content. Subscribe. Oke, subscribe.